Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa lagi dengan saya, Mas Nanang, di channel Bola Kaki. Saya akan berikan informasi kepada teman-teman pecinta sepak bola tanah air tentang perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok, terutama untuk kelompok timnas senior. Sebelum lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini. Tanpa dukungan dari teman-teman, channel saya tidak akan berkembang. Dan untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sudah menekan tombol like serta subscribe. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan kembali membicarakan beberapa pemain yang mungkin di konten-konten saya yang terdahulu saya bicarakan satu persatu, tapi saat ini saya akan membicarakan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang mungkin saja masuk dalam radar bidikan PSSI untuk segera dinaturalisasi. Teman-teman, seperti sudah diulas dan sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia September nanti, tepatnya tanggal 5 dan tanggal 10, kita sudah memulai sejarah baru, yaitu kita berhasil masuk pada putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia bersama dengan negara Jepang, Australia, Arab Saudi, juga Bahrain dan Cina. Di grup C kita menjadi peserta untuk ikut memperebutkan satu tiket menuju Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Untuk itu, teman-teman, dengan keberadaan timnas Indonesia senior sekarang, dengan kekuatan yang kita miliki, PSSI tentu juga Sintayong sudah mengukur kedalaman dan kekuatan kita. Dari hasil itu masih cukup rasanya kurang bagi timnas Indonesia untuk memperdalam atau memperkuat pemain-pemain yang nantinya akan dibawa menuju putaran ketiga. Memang kita tahu pemain-pemain yang sudah bergabung, pemain diaspora semacam Tom Haye, Ratnar Oratmangun, Kevin JHS dan juga Kelvin Verdong yang baru-baru ini berhasil dinaturalisasi dan didatangkan, sudah bisa memperkuat timnas Indonesia untuk bergabung dengan teman-teman yang lebih dahulu. Akan tetapi ini dirasa kurang karena kita tahu kita akan berhadapan dengan negara-negara yang sudah menjadi langganan Piala Asia seperti Jepang, juga Arab Saudi dan Australia. Ini adalah negara-negara yang sudah biasa tampil pada putaran final Piala Dunia. Untuk itu, Ketua PSSI Erick Thohir tentu dengan izin atau keinginan Sintayong untuk merekrut pemain-pemain yang dirasa memiliki kualitas dengan standar grade A yang sudah bermain di level Eropa untuk diajak merekrut atau diajak bergabung untuk timnas Indonesia, memperkuat timnas Indonesia. Dari beberapa pemain yang sudah beredar, saya sebut saja satu, Ole Romeni, kemudian Kevin Dix, kemudian ada Miss Hilgers dan juga Mauro Silstra. Nah, sengaja saya bicarakan 4 pemain ini karena Martin Paes sudah dinaturalisasi. Tetapi kita tahu keberadaannya untuk ikut bermain pada putaran ketiga masih belum dapat dipastikan karena masih terganjal oleh proses CAS atau arbitrase olahraga. Itulah teman-teman, bagaimana saya akan berusaha memberikan gambaran dengan satu persatu pemain.
Ole Romeni adalah seorang striker murni yang cocok untuk dipasang pada lini serang dengan nomor punggung 9. Dia sangat cocok karena dia seorang striker murni. Penempatannya luar biasa. Ini pemain yang bermain di FC Utrecht, bermain di Eredivisie Liga 1 Belanda, artinya Liga Utama Belanda, Liga 1. Dan memang jika dilihat gaya bermainnya bersama dengan FC Utrecht, itu luar biasa jika dilihat dalam rekaman-rekaman video, bagaimana positioning, kemampuan kakinya, dan headingnya itu luar biasa. Dia adalah pemain yang bergrade A. Maka ini dirasa tentu atas keinginan Sintayong. Jika Sintayong menginginkan, PSSI bergerak. Dalam beberapa rumor yang sudah beredar, memang masih terjadi penjajakan dan Ole Romeni mengatakan dia cukup tertarik, tapi masih memikirkan dan sudah melakukan kontak dengan PSSI. Kita lihat saja. Yang kedua adalah Kevin Dix. Kevin Dix ini adalah pemain belakang dengan posisi back kanan dan juga bisa menjadi back tengah. Ini cukup memberikan harapan, walaupun kita tahu menumpuk pemain di back tengah ini memberikan kekuatan tersendiri karena kita tahu Kevin Dix adalah pemain yang bermain di FC Copenhagen Liga Super Denmark. Dia adalah seorang pemain yang sudah berpengalaman dengan usia 27 tahun dan sudah mengikuti Piala Champion. Artinya dia memiliki jam terbang bermain dengan pemain-pemain level Eropa, sudah terbiasa. Nah, pemain ini dengan posisi tengah, back tengah ataupun back kanan, jika ikut bergabung dan bisa diambil, dinaturalisasi akan berikan kekuatan tersendiri. Kemudian yang ketiga, Miss Hilgers. Ini pemain juga hampir posisi sama, dan jika ini juga rumornya, yang memang paling santer adalah Ole Romeni dan Kevin Dix. Jika tidak ada Kevin Dix, tidak ada salahnya jika bidikan itu pada Miss Hilgers. Dia juga berposisi sebagai back kanan pada klub Liga 1 Eredivisie Liga Belanda pada FC Twente. Ini juga dua orang yang antara Kevin Dix dan Miss Hilgers ini tidak direkrut oleh pemelatih Belanda Ronald Koeman pada pagelaran Piala Eropa tahun ini. Jika ini memungkinkan karena dia tidak dipanggil dan dia masih berketurunan Indonesia, dalam dirinya ada darah Indonesia, maka sangat bagus jika Miss Hilgers juga bergabung, Kevin Dix. Kemudian yang terakhir ada Mauro Silstra. Ini striker yang bermain di divisi 1. Yang terbaru adalah FC Volendam di Liga 1, maksud divisi 1 Liga Belanda. Ini pemain punya kecepatan, masih muda, berusia 19 tahun. Ini posisi murni striker. Dia menyatakan ingin bergabung juga, berminat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Itulah teman-teman gambaran yang dapat saya berikan kira-kira dari 4 pemain yang bisa jadi radar bidikan dari PSSI dan juga pelatih Sintayong. Mudah-mudahan dari keempat pemain yang saya utarakan kepada teman-teman, paling tidak ada 2 dari masing-masing itu yang diharapkan bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia. Kenapa? Karena dengan kehadiran mereka tentu ketajaman juga kekuatan lini belakang kita semakin terjaga dan kita siap mengarungi, menjalani pertandingan demi pertandingan pada round ketiga berhadapan dengan tim-tim besar. Jika terjadi dengan stok pemain yang cukup banyak, jika terjadi salah satu pemain yang mengalami cedera, maka tim tidak akan pincang karena ada kekuatan yang seimbang. Itu harapannya teman-teman. Baik, itulah informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya pencinta sepak bola tanah air. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran. Baik, untuk itu saya harapkan komentar dari teman-teman. Mungkin ada catatan yang bisa diberikan, pemain-pemain yang mungkin bisa dinaturalisasi jadi masukan, dan mudah-mudahan itu memberikan gambaran kekuatan timnas Indonesia. Bersama saya, kita dukung timnas Indonesia,
karena memang timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.